Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, karena Bu Miftah akan melaksanakan cuti melahirkan, jadi apa namanya, urutannya jadi berubah. Jadi Bu Miftah minta yang sebetulnya secara materi seharusnya materi dari saya seharusnya lebih dahulu diberikan, karena materi dari saya ini bersifat pengantar, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Jadi nanti setelah ini berarti setelah saya selesai akan dilanjutkan oleh Bu Anissa, ya. Sebelumnya saya mau tanya, Bu Miftah masuk berapa kali pertemuan? Awal kelas atau yang lain? Silakan. Berapa kali masuk Bu Miftah? Sebenarnya untuk yang masuk kuliah tuh kalau di kelas kami sekali, Pak. Cuma yang lainnya diganti sama tugas udah 2 kali. Cuma kalau masuk secara fisik baru sekali sih, Pak. Masuk fisik, masuk online, masuk. Iya, masuk Zoom gitu, Pak. Cuma satu kali. Iya, Pak. Cuma untuk dua pertemuan selanjutnya lewat materi sama juga dia waktu itu ngasih podcast sama terakhir ngasih tugas juga, Pak, udah. Ya memang Bu Miftah cerita ke saya, katanya, Pak, mohon maaf karena apa namanya, kondisi dia nggak bisa maksimal. Tapi secara absensi berapa kali pertemuan itu? Pandu? Sudah 3, Pak. Jadi maksud saya di jurusan tercatat 3 kali pertemuan absen gitu? Maaf, Pak, 4, Pak. 4? Iya, Pak. Oke, ya, karena kan total ini kan kita 16 pertemuan termasuk UAS. Ya, jadi kalau kuliahnya 15 ceritanya kalau 15 itu ya untuk hitungan gampangnya kalau 3 orang tim pengajar maka masing-masing 5 pertemuan. Padahal saya sendiri sudah bilang saya mungkin maksimum hanya 4 pertemuan gitu. Nah, jadi kalau saya 4, Bu Miftah 3, 7. Berarti sisanya nanti dengan Bu Anissa, ya. Jadi tolong ketua kelas, tolong sampaikan Bu Anissa, ya, artinya kekurangan pertemuan yang Bu Miftah, tolong di-cover oleh Bu Anissa, ya. Jadi artinya ya nggak apa-apa lah gitu, ya. Memang kalau materi saya memang nggak banyak, materi saya itu hanya sekedar untuk pengantar saja. Jadi pun biasanya cukup 3, tapi kalaupun ada pembahasan lebih lanjut jadi 4 pertemuan nggak apa-apa gitu, ya. Oke, ya, dan Bu Miftah lapor ke saya dia sudah UAS, ya. Sorry, UAS pula. UTS, Pak. UTS, Pak, udah. ya, jadi maaf saya salah. Jadi memang mestinya saya masuk di awal, harusnya itu kalau normal kondisinya, ya. Saya masuk sebagai pengantar aja. Nanti berikutnya dosen kedua sampai UTS, nanti terakhir dosen ketiga sampai dengan UAS. Berarti Bu Miftah ngambil jatah UTS, nanti Bu Anissa yang menyelesaikan semua materi sampai UAS. Ya. Saya dalam komposisi penilaian, porsi saya hanya ngasih nilai tugas. Ya, nanti di akhir pertemuan, ya mungkin pertemuan ketiga atau pertemuan keempat, terakhirnya kita akan bahas tentang tugas yang dari saya. Dan nanti tugasnya dikumpul seminggu sebelum UAS. Oke, ya, jadi kita lanjutkan dulu bahan kita, ya. Jadi ini kelas ini jadwalnya gabungan
ya, apa namanya, saya sama Bu Miftah dan Bu Anissa, ya. Sementara yang kelas lain ada dengan Bu Rindang dan Bu Anissa, dan satu lagi ada Bu Rindang dengan Pak Erwin. Jadi kebetulan yang kelas jam 10.30 ini, apa namanya, pengajarnya sama semua. Jadi saya, Bu Miftah, dan Bu Anissa. Sementara kelas yang lain tuh dosen ketiganya berbeda. Ya. Satunya sama saya, duanya Bu Rindang, ketiganya nanti berbeda. Oke, ya mungkin ya karena harusnya bahan saya ini bahan pertemuan pertama, jadi buku yang kita gunakan dua buku ini, ya. Buku utamanya yang pertama yang ini ya, yang Dynamic of Mass Communications karangan Joseph Dominic, ya. Ini sudah saya upload di e-learning, ya. Namun yang saya upload di e-learning itu edisi lama, ya, edisi 8 pada saat. Sementara saya punyanya buku hard copy, bukan soft copy. Nah, ini yang edisi 12, baru. Tapi kalau sekarang sudah ada e-book yang edisi 12, silahkan dicari ya di internet. Atau memang pengen beli dari Amazon.com, silahkan. Oke, kemudian buku tambahan, ini, Communication Technology Update and Fundamentals, ya, karangan August Grant. Ya. Materi saya banyak, saya ambil dari bukunya August Grant. Sebenarnya sama aja, cuman cara pembahasannya aja berbeda. Ya. Bahannya sama, materinya sama, cuman cara membahasnya, ya, cara membahas. Jadi sengaja buku utamanya saya berikan, buku Joseph Dominic, kamu baca, kamu pelajari, karena ini buku pedoman yang ditetapkan dalam RPS, ya. Tapi cara saya menjelaskan materi yang ada di sini, pas bagian saya itu, saya gunakan buku yang August Grant untuk pengayaan bagi kamu. Ya, oke, silakan nanti di-download di e-learning, sudah di-posting semua. Ya. Oke, nah, mungkin yang belum kenal, karena saya baru pertama kali ketemu dengan kelas ini, ya, nama saya Muhammad Ihsan Jamba. Ya, saya home base saya di Fakultas Ilmu Komputer. Ya, jadi saya bukan orang fisip, ya, saya orang komputer. Ya, S1 saya teknik elektro, Unsri. Ya, saya angkatan tahun 86. 86. Ini udah tua saya nih. Ya. Dosen-dosen di FISIP itu dosen muda-muda semua gitu ya. Ya, alhamdulillah S2 saya ada 2, yang satu di bidang ilmu komputer yaitu MSc IT Management, ya, dan yang kedua adalah Magister Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya nggak punya foto ketika saya pakai toga Unsri, ya. Karena dulu memang saya nggak sempat wisuda. Saya nggak sempat ikut wisuda S1. Karena dulu ketika saya kuliah, saya mahasiswa, saya itu mendapat beasiswa ikatan dinas dari Telkom. Jadi begitu saya selesai sidang sarjana, minggu depannya saya langsung masuk pendidikan di Telkom, sehingga saya nggak ikut wisuda, hanya bekal surat keterangan lulus sidang sarjana aja. Saya melapor bahwa saya sudah tamat dan langsung masuk pendidikan di Telkom, dan kemudian langsung penempatan tugas. Ya. Jadi saya bukan dosen PNS, saya dosen tetap non-PNS, karena saya ini sebenarnya status resmi saya adalah pensiunan. Jadi saya ini sudah pensiun dari Telkom, saya sudah pensiun. Setelah saya pensiun, saya jadi dosen. Nah, jadi
home base saya di Fakultas Ilmu Komputer. Ini untuk sekedar introduction siapa saya. Bidang ilmu saya memang adalah IT Management. Ya. Ya, jadi bidang IT yang digunakan sebagai tools untuk manajemen. Itu sebab ketika saya juga kuliah MM, bahannya tidak jauh beda. Oke. Jadi saya akan memulai materi kelas kita ini, ya, materi tentang teknologi komunikasi, ya. Jadi materi ini, mata kuliah ini saya mengajar di FISIP sejak tahun 2016. Jadi sudah cukup lama, ya, sudah 5 tahun. Berarti ada 5 angkatan yang saya sudah ajar. Tahun 2016 kalau saya pertama kali ngajar. Ya, karena program studi ilmu komunikasi itu kalau tidak salah angkatan pertamanya angkatan 2014. Tahun 2015-nya, tahun depannya, ketika mereka itu semester 3, nggak ada dosen yang mengajar, karena belum cukup dosen di FISIP waktu itu, yang mengampu mata kuliah teknologi komunikasi ini, sehingga diminta bantuan dosen dari Fasilkom. Nah, waktu itu, tahun 2015, yang memegang mata kuliah ini Pak Samsuryadi. Nah, setahun beliau ngajar, tahun depannya beliau itu diangkat jadi wakil dekan di Fasilkom, sehingga sudah nggak punya waktu lagi untuk mengajar mata kuliah ini, sehingga ditugaskan ke saya untuk menggantikan. Sejak itu saya setiap semester ganjil, saya mengajar di FISIP, mata kuliah teknologi komunikasi. Ya, dulu memang belum ada dosen-dosen dari FISIP yang ikut ngajar. Ya. Tugas saya itu adalah untuk mentransfer pengetahuan kepada dosen-dosen di FISIP. Ya, sehingga saya itu setiap tahun selalu mendampingi dosen-dosen muda biasanya. Ya. Ya, jadi tahun 2016 itu Ayu, nah Bu Ayu itu sekarang S3. Ya. Kamu belum kenal, nggak ada sekarang Bu Ayu itu. Dan S3. Ada lagi, kemudian berikutnya itu tahun berikutnya Bu siapa namanya? Pak inilah Pak Krisna ya, Pak Krisna, Pak Adi Inggit ya. Pak apa? Hadi apa itu yang dosen apa? Hubungan internasional. Bu Mia, nah, Bu Mia juga dosen HI ya, tapi waktu itu tahun-tahun berikutnya sudah mulai bertambah dosen di ilmu komunikasi, ya sampai akhirnya yang sekarang ini adalah Bu Miftah, Bu Rindang, dan lain-lain. Ya. Tapi persoalannya adalah untuk jadi pengampu sebuah mata kuliah itu wajib punya jenjang akademik. Makanya kan dosen-dosen baru, dosen-dosen muda itu ya belum punya jenjang akademik sehingga harus ada dosen payung lah istilahnya. Ya, sebenarnya tugas saya itu hanya itu. Ya. Sementara nanti pada waktunya ketika dosen di ilmu komunikasi sudah cukup, baik jumlah maupun persyaratan-persyaratan akademiknya, barangkali sudah akan dipegang sama dosen. Oke ya, jadi ketika dulu saya diminta untuk mengajar mata kuliah ini, saya sempat bingung, ya jujur aja bingung, karena bagaimana saya orang ilmu komputer harus ngajar di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, tapi begitu saya dapat bahannya, ya materi apa namanya silabus dari mata kuliah teknologi komunikasi ini, ya sampai akhirnya saya memahami ada ekivalensi, ya ada kemiripan atau kesamaan antara materi di FISIP
dengan teknologi komunikasi ini dengan mata kuliah yang kebetulan memang waktu itu saya memegangnya di Fasilkom, yaitu mata kuliah komunikasi data. Ya, sehingga saya akan mencoba menjelaskan teknologi komunikasi dari perspektif ilmu komputer, tapi nanti akan kita jabarkan kepada teknologi-teknologi lainnya. Jadi untuk materi hari ini, saya akan memulai dengan 3 hal. Ya, pertama, tentang komunikasi data, jaringan, dan protokol. Ya, nanti ini kita coba diselaraskan dengan materi yang ada di fisik, ya. Baik, kita mulai dengan definisi komunikasi dulu, ya. Kita mulai dari definisi komunikasi. Ya, tentunya kamu sudah belajar di mata kuliah yang lain di semester 3 ini juga, yaitu adanya mata kuliah komunikasi massa. Hanya kalau dulu saya masuk duluan, sebelum yang lain, kelas saya itu biasanya kelas pertama, sehingga seringkali di yang lain tuh belum masuk. Nah, sekarang kamu kan sudah belajar di kelas komunikasi massa misalnya, atau sudah belajar dengan Bu Miftah sebelumnya. Oke, mari kita samakan dulu persepsi kita, kita samakan cara pandang kita, mari kita sama-sama memaknai apa arti komunikasi, atau apa yang dimaksud dengan komunikasi. Apa definisi komunikasi? Coba, yang mau menyampaikan. Izin menjawab, Pak. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan mengharapkan feedback. Dengan mengharapkan feedback. Ada lagi yang lain? Tadi siapa tadi? Yang jawab tadi siapa tadi? Izin menjawab, Pak. Aura Zafira, Pak. Ya, Aura. Saya Sebentar, yang izin lain. menjawab, Pak. Ya, sebentar. Saya komen dulu yang Aura. Jadi, Aura tadi bilang apa? Komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Terusnya apa tadi? Dengan mengharapkan feedback, Pak. Dengan mengharapkan feedback. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita berkomunikasi nih ya. Saya dengan Aura sedang berkomunikasi. Aura sudah nyampaikan. Itu komunikasi dia kepada saya. Terus saya bilang, oke Aura. Cukup sampai di situ? Kamu kan cuma mengharapkan feedback. Sudah saya kasih feedback, oke. Cukup sampai di situ Aura? Belum, Pak. Nah, belum. Jadi, betul nggak definisi yang kamu sampaikan tadi? Kurang tepat. Kurang tepat, oke. Kamu sendiri yang bilang loh, bukan saya ya. Oke, yang lain siapa lagi? Mau ngomong apa lagi? Siapa? Silakan. Saya, Pak. Izin, Pak. Ya, silakan. Anissa. Saya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Di sini saya izin mengemukakan pendapat bahwa komunikasi menurut saya itu adalah proses bertukar informasi antara satu atau dua orang atau lebih melalui media atau tanpa media yang mengharapkan adanya tujuan dari bertukar informasi tersebut, Pak. Sebentar. Pelan-pelan. Satu, tadi kamu bilang apa? Komunikasi adalah Bertukar informasi, Pak. bertukar informasi. Satu dulu, pelan-pelan. Bertukar informasi. Ya, Pak. Next, apa lagi tadi? Di antara satu atau dua orang, bahkan lebih, Pak. Oke, di antara satu, dua, atau lebih. Terus selanjutnya yang ketiga? Terus menggunakan media atau tanpa media. Menggunakan media atau tanpa media. Next, apa lagi tadi?
Saya Pak izin masuk Pak. Sebentar. Selesaikan sama Anissa dulu. Apa tadi? Yang terakhir itu dengan mengharapkan hasil akhirnya itu kesepakatan bersama, Pak, atau ada tujuannya, Pak? Ada tujuan. Berarti kamu bilang ada 4 poin ya. Poin 1, pertukaran pesan. Poin 2, para pihaknya. 1 atau 2 atau lebih. 3, dengan adanya kesepakatan atau tujuan yang ditetapkan, Pak, dari hasil komunikasi tadi. Iya. Maka saya sedang mereview yang kamu sampaikan. Berarti kamu sampaikan ada 4 hal. Hal pertama adalah komunikasi itu adalah pertukaran pesan. Ada para pihaknya. 1, 2 atau lebih. Ya. 3, media atau tanpa media. Yang keempat, dengan maksud adanya apa tadi? Apa? Tujuan, Pak. Tujuan yang disepakati. Tujuan yang disepakati. Hasil dari komunikasi. Hasil. Oke. Ya. Jadi beda yang punya kamu dengan punya Aura tadi di mana? Adanya media, Pak. Kemudian adanya hasil tujuan tadi. Tadi Aura bilang ada media juga. Bedanya adalah dia cuma minta ada feedback, sementara punya kamu dilengkapi ada tujuan. Oke. 1, 2, 4. Menurut saya sih oke, 1, 2, 4. Tapi yang ketiga itu, saya pengen dapat penjelasan dari kamu. Bagaimana sih komunikasi lewat media atau tanpa media? Seperti apa itu? Misalnya sekarang seperti kita nih Pak, adanya media, nah melalui Zoom. Kalau tanpa media itu secara langsung Pak atau tatap muka? Tatap muka itu nggak pakai media ya? Ada yang pakai media, ada yang tidak Pak. Secara Enggak. langsung. Iya. Iya. Yang tatap muka itu tanpa media gitu. Iya Pak, bisa jadi seperti itu. Jadi tanpa media itu gimana? Saya ngomong langsung ke telinga kamu gitu. Maksudnya bagaimana tuh? Kalau saya ngomong sama kamu langsung tatap muka, bukan tatap muka, jadi tatap telinga jadi. Jadi saya ngomong, yang keluar dari mulut saya langsung masuk ke telinga kamu gitu, tanpa media. Gitu. Udara itu media bukan? Media juga. Nah, ya, mungkin disitulah letak perbedaan. Ya, karena saya bisa memahami karena kamu orang ilmu sosial barangkali. Tapi kalau kamu orang teknik, saya yakin orang teknik itu percaya bahwa ya suara, misalnya ngomong, kalau kita ngomong gitu ya, bicara, suara itu bisa sampai karena ada frekuensi. Ada frekuensi. Nah, frekuensi itu disampaikan lewat gelombang, yang namanya gelombang suara. Di mana suara bisa merambat, gelombang itu lewat udara. Jadi tetap butuh media. Jadi yang definisi yang kamu sampaikan tadi, 1, 2, dan 4, saya setuju. Tapi yang ketiga, kata-kata kamu mengatakan, baik lewat media atau tanpa media, itu saya tidak sependapat. Oke ya. Jadi, sebenarnya yang nggak pas itu yang tanpa media. Jadi tidak mungkin ada komunikasi tanpa media. Ya. Oke ya, saya simpan dulu yang punya Anissa. Jadi yang poin 1, 2, dan 4 saya terima. Tapi yang poin ketiganya itu yang tanpa medianya itu yang kurang. Jadi komunikasi harus ada. Ya. Tadi siapa Baik lagi? Pak, terima kasih. Apalagi tadi yang mau komen tadi silahkan. Jadi setelah Anissa tadi siapa? Silahkan langsung buka mic-nya aja. Silahkan, ada yang mau disampaikan silahkan. Ada lagi? Cukup, itu aja. Jadi saya sendiri memahami definisi komunikasi
versi orang ilmu sosial ketika hari pertama saya ngajar mata kuliah ini. Nah, kebetulan dulu di gedung B Visip Indralaya, itu di dinding lab ilmu komunikasi di gedung B itu ada majalah dinding waktu itu ya, ada majalah dinding. Nah, jadi ada tempelan-tempelan di dinding itu yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi. Jadi menurut definisi orang ilmu sosial, komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan lewat media dengan tujuan tertentu. Jadi kita lihat di situ ada 4 hal. Ya. Pertama, ada penyampaian pesan. 2, ada para pihak yang berkomunikasi. Satu disebut komunikator, yang satu lagi disebut komunikan. Berikutnya adalah adanya media. Jadi pertukaran pesan itu dilakukan lewat media dan punya tujuan. Ya, oke ya. Jadi inilah komunikasi. Ya. Ini definisi komunikasi versi orang ilmu sosial. Komunikasi adalah pertukaran pesan antara dua pihak. Yang satu disebut komunikator, yang satu lagi pihak disebut komunikan. Di mana pertukaran pesan itu dilakukan lewat media. Apa tujuannya? Untuk mencapai komunikasi itu. Tidak mungkin komunikasi itu tanpa tujuan. Jadi tadi seperti yang Aura tadi saya komen, tidak sekedar bahwa mendapat respon. Kalau mendapat respon, ya belum tentu terjadi, belum tentu tercapai tujuan. Respon ada, tapi belum tentu tercapai tujuannya. Misal, saya ngajar ini, ya kita sedang proses belajar mengajar ini bagian dari bentuk komunikasi misal. Tujuan saya ngajar apa sih misalnya? Tujuan kamu belajar apa? Kita belajar lewat Zoom sebagai media. Tapi tentunya ada tujuan dong. Saya nggak cukup hanya respon. Respon tuh, ya misalnya saya ngomong, dengar nggak? Dengar Pak, tapi masalah paham apa enggak? Wallahu a'lam misalnya, bukan itu ya. Nah, jadi inilah definisi dari komunikasi, yaitu pertukaran pesan antara dua pihak yang disebut komunikator dan komunikan lewat media untuk mencapai tujuan. Oke ya. Itu definisi komunikasi. Saya mencoba memahami dari sudut pandang ilmu sosial. Ya, akhirnya saya menggunakan definisi ini ya untuk nantinya kita menjelaskan atau memahami apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi. Nah, sebelum kita lanjut, kita mundur dulu slide-nya ke slide yang ini ya, mengapa kita harus belajar teknologi komunikasi. Tadi komunikasinya sudah. Komunikasi adalah pesan dari komunikator kepada komunikan lewat media untuk mencapai tujuan. Nah, mengapa kita harus belajar teknologi komunikasi? Terlepas dari apa yang dimaksud dengan komunikasi tadi, kenyataannya, realitanya bahwa teknologi komunikasi yang sekarang ini diterjemahkan sebagai ICT. Ya. Macam-macam orang menerjemahkan ICT ini ya.
Ada yang bilang ICT itu adalah Information and Communication Technology. Jadi Information and Communication Technology. Tapi ada juga yang bilang ICT itu adalah Information and Computer Technology. Ya, terserah lah. Nah, yang mau karena pada intinya adalah komputer itulah yang digunakan untuk komunikasi sekarang. Tinggal wujud komputernya itu tidak mesti wujud komputer itu seperti desktop atau laptop. Karena kenyataannya HP pun adalah sebuah komputer dalam bentuk kecil. Ya. Oke ya, kita nggak perlu memperdebatkan hal. Nah, ICT ini realitanya adalah the fastest growing technology. Jadi kalau kamu berharap pengen beli HP terbaru, jangan harap bisa beli HP terbaru. Kenapa? Begitu kamu beli HP baru, minggu depan udah muncul HP baru lagi. Pengen beli laptop terbaru, beli hari ini, besok bisa jadi muncul laptop baru lagi yang lebih canggih lagi. Saking cepatnya pertumbuhan teknologi ICT tersebut. Itu menjadi salah satu alasan mengapa kita harus mempelajarinya. Dia nggak ketinggalan teknologi. Nah, di dalam ICT tersebut, kalau kita dalami lagi, ya, kita akan sadar bahwa elemen penting yang memungkinkan kita melakukan komunikasi, atau dengan kata lain, elemen penting yang memungkinkan kita untuk melakukan pertukaran pesan, itulah yang disebut dengan komunikasi data dan networking atau jaringan. Jadi dua teknologi ini yang menyebabkan dapat berlangsung proses-proses transfer atau perpindahan informasi atau pesan tersebut. Yang disebut dengan teknologi komunikasi data dan teknologi jaringan. Itulah sebab mengapa penting bagi kita untuk paham. Pertama, konsep kerjanya, konsep kerja teknologi tersebut. Dan yang kedua adalah mekanisme atau prosedur kerja dari teknologi tersebut. Jadi nanti ketika kamu mempelajari mata kuliah teknologi komunikasi, apapun teknologinya itu, maka kamu wajib paham dua hal. Satu, konsepnya bagaimana. Kedua, mekanisme atau cara kerjanya bagaimana. Jadi sekali lagi saya ingatkan, nanti ketika kamu mempelajari lebih detail materi-materi dalam kuliah teknologi komunikasi ini, maka kamu harus paham dua hal. Satu, konsep kerjanya bagaimana. Dua, mekanisme atau tata cara atau prosedur kerjanya bagaimana. Ya. Oke, itu yang perlu kamu ketahui. Baik, kembali lagi ke komunikasi tadi, ya. Kita tahu bahwa pertukaran pesan yang dimaksud dalam definisi komunikasi tadi itu pertukaran pesan dari komunikator kepada komunikan lewat media untuk mencapai tujuan. Itu bisa dilakukan secara langsung atau tak langsung. Baik dilakukan secara verbal atau non-verbal. Jadi tadi barangkali maksud siapa tadi? Yang kedua tadi siapa tadi?
Anissa ya. Lupa saya tadi, kedua tadi. Nah, yang dibilang tanpa media tadi, maksudnya barangkali itu adalah verbal. Diucapkan langsung dan didengar langsung diucapkan langsung oleh komunikatornya, didengarkan langsung oleh komunikannya. Tapi verbal itu tetap lewat media. Tidak mungkin tanpa media. Oke? Nah, saya ingin membenahi pemahamannya dulu ya. Jadi komunikasi, kalau kita lihat ya dalam definisi ini ada elemen-elemen penting. Satu, komunikasi itu pertukaran pesan. Oke, poin pertamanya pertukaran pesan. Poin kedua, ada komunikator. Ada komunikator. Poin ketiga, ada komunikannya. Poin keempat, ada medianya. Dan poin kelima, ada tujuannya. Jadi tolong dipahami betul, dalam komunikasi ada 5 unsur ada 5 unsur tersebut. Mau komunikasi langsung atau tak langsung, 5-5-nya harus ada. Mau komunikasi verbal atau non-verbal, 5-5-nya harus ada. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Kan jelas. Oke. Nah, tadi cara pandang versi orang ilmu sosial. Sekarang coba mari kita lihat bagaimana cara pandang dari orang teknologi. Tadi kalau tadi itu definisi versi kalian lah bahasa gampangnya, versi orang FISIP. Ya. Versi saya orang komputer, ya. Kalau kami bilang yang Anda maksud dengan pesan itu adalah data. Ya, sehingga yang namanya penyampaian pesan, message delivery, itu pada prinsipnya adalah pertukaran data atau data. Bahasa Anda sebut istilahnya adalah komunikator. Bahasa kami, bahasa orang komputer, kami sebut sender, pengirim data, atau data source, sumber data. Komunikan itu receiver atau data termination, terminal data, di mana data akan berakhir jalanannya. Sehingga yang disebut media oleh orang ilmu sosial, menurut kami yang kamu sebut media itu, itulah teknologinya. Jadi kalau Anda mau kirim foto, pesan yang dikirim adalah foto. Bagi saya nggak memandang itu foto. Bagi saya itu adalah data. Kenapa? Karena mau yang dikirim itu foto, mau dikirim itu surat, mau dikirim itu suara, yang mau dikirim itu nanti video, apapun, ya pesan asalnya itu oleh komputer akan diubah dulu jadi data. Datanya nanti sudah berupa bilangan biner, 1010 aja. Jadi kami nggak peduli aslinya itu apakah yang dikirim itu foto, suara, gambar, ya, video, teks, apapun, bagi kami dari sisi perspektif teknologi kita sebut saja sebagai data. Sehingga pengiriman pesan atau penyampaian pesan bagi kami disebut sebagai data exchange. Sarana tempat bisa mengirim dari sender supaya datanya sampai ke receiver, itulah teknologi yang digunakan.
Jadi kalau dalam bahasa orang ilmu sosial disebut media, ya sebenarnya yang disebut media itulah teknologinya. Maka tadi contoh misalnya, yang kamu sebut tanpa media, tadi oleh siapa tadi? Oleh Isa tadi ya. Yang disebutnya tanpa media, padahal saya bilang itu ada medianya. Medianya adalah gelombang suara, di mana gelombang itu bisa merambat di udara. Coba kalau kita ruangan hampa udara, contoh, kamu pergi ke angkasa, luar angkasa, di mana nggak ada udara di sana, nggak bisa kita mendengar suara orang, saya berteriak. Karena udara yang di sana, karena tanpa ada udara, maka gelombang nggak bisa merambat. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Dengan kondisi seperti ini, kesimpulannya adalah teknologi itu adalah communication enabler. Teknologi itu adalah communication enabler. Faktor yang memungkinkan, ya, faktor yang memungkinkan. Memungkinkan itu apa? Untuk mencapai tujuan. Karena tadi setiap komunikasi selalu ada tujuan. Ya. Jadi misalnya, ini anak-anak muda, ya, cowok ke cewek, cewek ke cowok, misalnya, ya, mungkin pesannya simbolik-simbolik. Kadang-kadang tidak selalu secara langsung disampaikan, tapi ada pesan yang disampaikan berupa kode-kode. Tapi kode itu sebenarnya ada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya aku rindu. Itu. Paham-paham aja lah, aku lagi rindu. Jadi, kalau ada cewek kirim WhatsApp ke pacarnya, ya mungkin WhatsApp-nya cuma berisi hai. Nah, yang si cowok terlalu polos, nggak ngerti maksudnya apa hai. Dibalesnya hai juga, selesai. Jadi kalau sekedar ingin dapat respon seperti kata Aurah tadi, ada cewek ngirim WhatsApp ke pacarnya, hai, dijawab hai, selesai. Habis itu diem. Wah, ini dibilang cowoknya nggak tanggap, cowoknya nggak ngerti, nggak sensitif, orang lagi rindu gitu. Jadi teknologi itu akan menjadi faktor yang memungkinkan maksud dari komunikasi itu bisa dicapai. Ya, jadi itulah kira-kira kita coba memadukan definisi komunikasi tadi dengan realitanya. Jadi bahwa komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan lewat media untuk tujuan tertentu. Kalau kita lihat di mana letak teknologi, maka posisi teknologi akan berada sebagai media yang menghubungkan komunikator kepada komunikan sehingga komunikator dapat menyampaikan pesannya kepada komunikan. Namun tidak sekedar hanya sampai pesan, tapi harus tercapai tujuannya. Jadi dengan kata lain, teknologi punya peran sebagai faktor enabler untuk mencapai tujuan dari komunikasi. Itulah harapan ilmu sosial terhadap teknologi.
Jadi dengan kata lain kira-kira kalau kita pakai bahasa umum, orang sosial tuh bilang, teknologi tolong dong, tolong saya. Ya. Jadilah kamu alat bantu, jadilah kamu media yang memungkinkan saya mencapai tujuan saya dalam berkomunikasi. Saya nggak mau berkomunikasi sekedar nyampaikan pesan, sekedar dapat respon, tapi tujuan nggak tercapai. Saya ingin kamu berperan menjadi faktor yang menyebabkan tujuan itu bisa diraih. Apa jawaban teknologi? Sebentar, kata teknologi. Saya sih mau-mau saja bantu, tapi yuk, mari pahami dulu kondisi saya sendiri bagaimana. Maksud teknologi tadi apa? Tolong jangan beri beban yang besar kepada saya. Jangan beri beban yang saya nggak sanggup memikulnya, kata teknologi. Mengapa? Nah, mari kita pahami bagaimana cara teknologi memaknai komunikasi. Ini definisi komunikasi versi teknologi, khususnya teknologi komputer. Yang tadi kita sebut sebagai komunikasi. Apa sih komunikasi data itu? Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua alat lewat beberapa bentuk media transmisi. Itulah definisi menurut teknologi. Kira-kira dengan definisi begini, bisa nggak teknologi memenuhi harapan orang ilmu sosial yang berharap teknologi itu menjadi alat enabler, alat yang memungkinkan tercapainya tujuan dari komunikasi? Mungkinkah? Mari kita lihat, ya. Apa elemen yang ada di dalam definisi komunikasi versi teknologi? Satu, tadi kalau kata ilmu sosial, komunikasi adalah pertukaran pesan. Di sini menurut teknologi, komunikasi data adalah pertukaran data. Oke, bagian pertama kayaknya klop ya. Satu pertukaran pesan, yang satu lagi nyebutnya pertukaran data. Lanjut, ya. Ilmu sosial bilang antara dua pihak. Antara dua pihak. Kalau di sini nyebutnya antara dua alat, two devices, dua alat. Ya karena teknologi ngomongnya alat. Ya, ngomongnya, nah, kalau di ilmu komunikasi, ilmu sosial, nyebutnya adalah alat apa yang para pihak yang berkomunikasi itu sebutannya adalah yang mengirim disebut komunikator, sementara kalau di ilmu teknologi nyebutnya sebagai sender atau data source, sumber data. Pihak yang kedua disebut komunikan, di sini disebut sender atau data termination. Ya, itu cuma beda istilah, tapi maksudnya sama. Oke, ini poin satu cocok, poin kedua cocok, poin ketiga cocok. Tukeran pesan, exchange of data. Komunikator, sender. Komunikan, receiver. 1, 2, 3. Poin keempat, some form of transmission medium. Nah, di sini secara spesifik disebut media transmisi. Sementara kalau di ilmu sosial hanya nyebutnya media saja. Ya. Di sini secara spesifik disebutkan media itu tugasnya sebagai tempat transmisi. Berarti poin keempat juga klop. 1 cocok, 2 cocok, 3 cocok, 4 cocok. Tapi di ilmu sosial ada
ada poin kelima. Apa poin kelima? Yaitu tujuan. Di sini ada nggak poin kelima? Jawabannya tidak ada. Artinya apa? Artinya, ini yang saya ingin garis bawahi kepada kalian untuk menjadi pemahaman, teknologi tidak peduli apakah tujuan itu tercapai apa tidak. Karena tujuan nggak pernah masuk dalam definisi komunikasi menurut teknologi. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Jadi, siapa yang bertanggung jawab untuk ngurusin tujuan? Diri sendiri, Pak. Siapa diri sendiri itu? Pihak yang bersangkutan. Para pihak yang berkomunikasi. Para pihak yang berkomunikasi. Karena teknologi nggak peduli apakah tujuan Anda tercapai apa tidak. Tugas teknologi adalah menyampaikan pesan yang dikirim oleh sender. Memastikan pesan yang dikirim oleh sender sampai di penerima. Persoalan setelah sampai paham atau tidak paham, tujuan tercapai apa tidak, teknologi bukan urusan gue. Karena memang nggak masuk dalam definisi. Jadi tolong perhatikan, ketika kita coba memadukan dua definisi komunikasi versi ilmu sosial dengan versi teknologi. Dari 5 poin, hanya cocok 4 poin. Poin yang kelima, masalah tujuan, itu tidak pernah masuk dalam definisi komunikasi versi teknologi. Jadi dengan kata lain, persoalan pencapaian tujuan itu menjadi faktor yang harus diurus oleh para pihak yang berkomunikasi. Jangan salahkan teknologinya jika ada orang tidak paham. Ya, tadi yang saya contoh misalnya, ada cewek WhatsApp pacarnya, terus pacarnya tidak paham maksud si cewek apa, terus nyalahkan WhatsApp. Atau nyalakan HP-nya yang dibanting. Ya, bodoh banget kalau begitu. Itu bukan tugasnya HP, bukan tugasnya WhatsApp sebagai aplikasi untuk memastikan bahwa pacar Anda itu paham apa maksud Anda. Sampai di sini bisa diikutin. Ya. Saya nggak mau cepat-cepat, pelan-pelan aja nih. Kan bisa di. Nanti ini berlaku untuk semua jenis teknologi. Apapun teknologi yang digunakan dalam berkomunikasi, ya, maka teknologi nggak pernah peduli sama yang namanya tujuan Anda berkomunikasi itu apa. Oke? Nah, kita lanjut ya. Sekarang yang dimaksud dengan peralatan komunikasi tentunya tidak semata-mata ada hardware, namun juga selalu berpasangan dengan software. Bahkan sekarang ketika kita memahami teknologi, nggak cuma hardware dan software saja, tapi juga termasuk kontennya. Oke, bisa diikuti ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut.
Jadi setelah kita bisa memahami bahwa dalam teknologi komunikasi, pengendalian tujuan, pengawasan tujuan, pengontrolan tujuan, sepenuhnya ada di tangan para pihak yang berkomunikasi. Ya. Namun, bukan berarti teknologi itu sama sekali nggak peduli. Nggak sama sekali hanya tugasnya sampaikan pesan, sudah gitu ya. Perkembangan teknologi membuat teknologi itu makin ke sekarang, makin yang modern, itu makin baik, makin sempurna. Dalam rangka membantu manusia, ya, memudahkan kita pengguna teknologi, mengatur peran tadi, mengatur pengendalian atas upaya pencapaian tujuan tadi. Ya, artinya maksud saya, bukan berarti mentang-mentang nggak masuk dalam definisi, terus teknologi sama sekali nggak peduli sama persoalan-persoalan yang diurus oleh manusia pelaku komunikasinya. Oke, ya, kita lihat bagaimana sebuah teknologi komunikasi yang baik bekerja, ya, itu ditandai dengan 3 ciri-cirinya. Jadi dikatakan dia itu baik, ya, sebuah sistem komunikasi data yang efektif, yang baik itu jika dia memenuhi 3 ciri-ciri ini. Ada disebut ciri delivery, akurasi, dan timeliness. Ya, kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan delivery? Delivery adalah ciri-ciri atau karakteristik dari sistem komunikasi data yang baik, yang maksudnya adalah si teknologi harus dapat menyampaikan data yang dikirim ke tujuan yang benar. Bukan sekedar asal kirim. Tapi dia akan menjaminkan bahwa dia akan mengirim ke tujuan yang benar. Ya. Jadi kalau seorang sender mengirim data lewat media kepada seorang receiver, maka teknologi akan menjaminkan, teknologi yang baik maksud saya, teknologi yang baik akan menjaminkan bahwa penerimanya pasti benar, salah. Mari kita pahami dengan contoh ilustrasi misalnya. Ya. Mari kita mundur ke berapa puluh tahun yang lalu. Coba kamu bayangkan, kamu sekarang tahun 2021. Ya. Coba tolong bayangkan ketika saya jadi mahasiswa semester 3 seperti kamu. Itu tahun 87 berarti. Kalau semester 3. Coba kamu bayangkan, di tahun 87, kalau saya punya pacar di Bandung misalnya, bagaimana cara saya ingin menyampaikan, katakanlah ada rasa rindu lah seperti itu. Apa teknologi yang bisa saya gunakan untuk komunikasi? Di tahun 87. Kira-kira apa pilihan sarana media komunikasinya? Berapa? Hah?
Koran, Pak. Koran? Surat, bilang, Pak. Siapa bilang koran tadi? Surat, Pak. Jadi bilang koran. Kalau koran berarti saya ngisi artikel di koran terus saya bilang saya rindu gitu loh. Surat, Pak, salah. Surat, Pak. Surat, Pak. Oke, mungkin pilihan teknologi yang ada adalah surat. Dan suratnya tentunya bukan surat elektronik. Jangan bayangkan ya surat elektronik. Yang pasti suratnya ditulis bayangkan di tahun 87 ketika itu ya itu sebab kenapa toko-toko alat tulis itu ya Palembang ini Gramedia tahun 87 ada belum ya? Belum kayaknya tahun 87 belum ada. Ya. Dulu apa ya itu toko buku yang jual alat-alat tulis di Jalan Sudirman lupa ya nama tokonya. Nah, maka alat tulis, pena, pensil, kertas surat, ya itu satu hal yang umum digunakan orang. Nulis surat untuk mengeluarkan isi hati bukan satu hal yang gampang. Oke lah, ya. Ini ceritanya LDR-an, long distance relationship. Satu di Palembang, satu di Bandung. Jadi contoh ilustrasinya. Maka mau nulis surat, ya karena susah menulis surat itu, maka mungkin butuh waktu. Misal, yalah nulis surat. Selesai suratnya jadi, dikirim lewat pos. Ya, kasih perangko, terus masukkan di kantor. Maka Pak Pos akan, ya tentunya di amplopnya tulis alamatnya. Misalnya, lah Jalan Libis nomor 10, Bandung, misal. Maka Pak Pos akan mengantarkan surat dari kantor pos Palembang ke kantor Bandung. Nah, yang di Bandung akan mengantar ke Jalan Belipis, dicari di mana Jalan Belipis, di mana rumah nomor 10 tadi misalnya. Ya, misalkan namanya siapa? Namanya yang mau dituju ini Ani misalnya. Maka dicarilah oleh Pak Pos rumah nomor Jalan Belibis, rumah nomor 10. Jelas-jelas di amplop itu tertulis nama Ani. Tapi pernah nggak Pak Pos nanya, ada Ani nggak? Ketok pintu Pak Posnya, ada Ani. Oh, Aninya lagi kuliah. Terus kata Pak Pos, agak jadilah bawa lagi surat. Mungkin nggak begitu? Ya udah pasti tidak. Pak Pos itu cuma nanya, ini Jalan Belibis nomor 10. Ya sudah. Maka surat itu dikasihkan siapapun penerima di rumah itu. Karena alamatnya sudah benar. Alamatnya sudah benar. Karena si Ani tadi sedang kuliah, maka yang menerimanya bisa saja bapaknya. Tugas Pak Pos selesai nggak? Jawabannya selesai. Teknologi pos memang begitu. Dia hanya mencari alamat, terus mengantarkan ke alamat yang sesuai. Padahal penerimanya belum tentu orang yang tertulis namanya di amplop surat tersebut. Maka tidak ada jaminan teknologi pos itu memastikan penerimanya pasti orang yang dimaksud. Makanya dulu orang-orang yang LDR itu kadang-kadang nih, kalau mau ngirim-ngirim surat itu janjian dulu. Nanti kalau ngirim surat, alamat mana dipakai nih? Alamat rumah, atau kirim ke alamat sekolah misalnya,
Atau kadang-kadang yang paling sering itu adalah double amplop. Kenapa saya bilang double amplop? Ya, amplop yang aslinya dibungkus amplop lagi. Nitip ke alamat kawan biasanya. Untuk menghindari salah terima. Gitu. Jadi teknologi dulu tidak menjaminkan pasti diterima oleh yang dimaksud. Kamu kebayang nggak? Surat tadi misalnya yang terima bapaknya atau neneknya. Nanti neneknya yang baca surat. Itu. Nah, teknologi zaman sekarang memastikan itu tidak mungkin terjadi hal-hal yang seperti itu. Salah satunya adalah dengan memberikan yang namanya IP address. IP address, Internet Protocol Address. Jadi tidak mungkin ada salah alamat. Tidak mungkin teknologi zaman sekarang ada salah sambung. Kalau dulu mungkin ada salah sambung. Kita nelpon orang salah sambung. Mungkin. Kalau sekarang bukan salah sambung. Memang Anda salah pencet nomor. Itu nggak mungkin salah sambung. Jadi teknologinya udah benar. Dia menyambungkan nomor yang Anda pencet. Ada jaminan, tidak salah. Maka hati-hati ya. Ketika Anda misalnya mengirim WhatsApp dengan kalimat-kalimat yang tidak baik misalnya, dikirim kepada seseorang, terus Anda menyangkal, itu bukan salah, bukan saya, itu pasti salah itu yang ngirim, bukan saya, bukan. Enggak mungkin, pasti. Memang kamu yang ngirimnya. Begitu juga kalau kita memposting sesuatu di internet. Ya, itu yang kata orang istilahnya jejak digital. Jadi hati-hati ya. Itu yang pertama, delivery. Ya, teknologi zaman sekarang memastikan bahwa pasti tidak mungkin salah kirim. Bedanya surat pos dengan surat elektronik, email misalnya. Mungkin nggak kita kirim email kepada seseorang, orangnya ada di kantor, masuk ke email kawan sebelah mejanya? Ya kan nggak mungkin. Tapi kalau teknologi pos sangat mungkin. Yang penting pos itu ngantarkan ke alamat yang sesuai atau gedungnya udah benar gitu. Masa nanti surat yang terima siapa? Nggak ada jaminan. Jadi teknologi yang baik itu yang memastikan dia akan dikirim kepada tujuan yang benar. Yang kedua, akurasi. Apa itu akurasi? Akurasi adalah jaminan dari sistem komunikasi ya, yang menjamin data yang dikirim akan akurat. Maksud dari akurat adalah no error, tidak ada error. Apa arti error? Error itu adalah perbedaan antara apa yang dikirim dengan yang diterima. Jadi akurasi itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi perbedaan antara apa yang dikirim dengan yang diterima. Kamu mengirim kata-kata yang bersifat mengejek orang. Misalnya, kamu kirim WA. Terus kamu bilang, itu salah ketik. Enggak, memang kamu ketik. Beda dengan typo ya. Typo itu sistemnya yang membuat kita ini. Tapi memang itu yang dikirim. Jadi tolong perhatikan ya. Jadi akurasi itu memang sesuatu yang dilakukan oleh teknologi untuk menjaminkan tidak ada yang berubah sepanjang proses pengiriman data. Beda dengan kalau kita bermain games, games
bermain kata-kata itu. Misalnya orang 30 berbaris. Yang pertama berbisik kepada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka apa yang disampaikan di orang pertama, itu sampai di orang ke-30 sudah nggak sama, sudah berbeda. Jadi, kalau teknologi, dia akan menjaminkan apa yang dikirim, itulah yang akan diterima oleh receiver. Ya. Dan yang terakhir, rangka waktu, timeliness. Maka setiap teknologi akan punya kerangka waktu sendiri. Bukan persoalan cepat atau lambat. Persoalannya adalah cara kerjanya dia punya kerangka waktu sendiri. Ya. Tadi, cerita Pak Pos tadi, barangkali kita ngirim surat itu bisa seminggu atau 2 minggu baru dapat balasan. Dan mungkin kita bilang, kalau dapat balasan dalam waktu 2 minggu, itu cepat. Tapi kalau kita kirim WhatsApp, baru dibalas 2 minggu kemudian, itu lama. Jangankan 2 minggu, 5 menit aja barangkali menurut kita kelamaan. Karena harusnya apa yang kita kirimkan, itu dengan segera bisa diterima oleh lawan kita, ya, lawan komunikasi kita, dengan teknologi yang sudah modern sekarang. Ya. Jadi inilah 3 kerangka atau 3 ciri-ciri dari sebuah sistem komunikasi data yang baik. Yang pertama, dia akan menjaminkan pasti sampai di tujuan yang benar. 2, dia pasti menjaminkan tidak ada yang berubah panjang proses pengiriman. Jadi apa yang dikirim itu yang bakal diterima. Dan yang ketiga, masing-masing teknologi akan punya waktu kerja yang spesifik masing-masing. Ya, jadi silahkan ketika kita memilih teknologi, perhatikan, ya, kita mau menggunakan kerangka waktu yang mana. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sebetulnya dari tadi saya mengatakan komunikasi data itu hanya ada 4 elemen. Ya. Beda dengan komunikasi ilmu sosial yang 5. Ya. Pertama ada pesan, kedua komunikator, ketiga komunikan, 4 media, dan kelima ada tujuan. Ya. Nah, sebenarnya di dalam dunia komunikasi data, sebenarnya juga ada yang kelima, tapi yang kelimanya itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Ya. Jadi komponen dalam komunikasi data, yang pertama memang ada pesan yang dikirim, yang kedua ada sender, yang ketiga ada receiver, yang keempat ada medium, dan yang kelima ada yang namanya protokol. Protokol ini ada di 2 sisi, baik di sender ada, di receiver juga ada. Ya. Jadi inilah 5 komponen untuk berlangsungnya sebuah komunikasi data dari perspektif teknologi. Ya. Kalau pesan saya pikir sama, sender hanya ganti nama, itulah komunikator, receiver juga ganti nama, itulah komunikan, 4 media, ya sama saya pikir. Nah, sehingga yang perlu kita bahas apa yang dimaksud dengan protokol. Ya. Protokol itu apa? Protokol adalah sekumpulan aturan-aturan. Ya, aturan-aturan yang digunakan untuk mengelola komunikasi. Sifatnya adalah agreement atau kesepakatan. Agreement dari para pihak yang berkomunikasi. Dalam hal ini adalah peralatan. Contohnya adalah
kalau saya ingin menyambungkan laptop dengan InFocus misalnya, saya ingin menyambungkan laptop dengan InFocus, ya. Bayangkan kalau ada laptop buatan Cina, InFocus buatan Jepang. Seandainya mereka pakai bahasa Cina dan bahasa Jepang, gimana cara laptop dengan InFocus itu bisa berkomunikasi? Ya, tentunya nggak bisa berkomunikasi. Makanya di dalam peralatan teknologi ada namanya protokol dan standar. Contoh misalnya, ya sekarang ini kalau kita ingin nyambungkan dua alat, yang paling populer zaman sekarang, adalah sambungannya itu apa? Disebut USB, Universal Serial Bus. Dengan kata lain, sambungan serial universal. Tujuannya apa? Supaya alat apapun asal dicolok nyambung gitu. Sebelum ada USB, dulu misalnya kita lihat di komputer misalnya banyak sekali terminal-terminal yang bentuk colokannya beda-beda. Maka supaya dua alat bisa berkomunikasi harus disepakati dulu, maka sifatnya agreement. Kita pakai colokan yang mana nih? Kan ada colokan tuh yang bentuknya kayak jarum-jarum gitu. Nah, jarumnya ada berapa? Susunannya bagaimana? Ada yang melebar, memanjang. Ada bentuknya seperti segitiga. Macam-macam. Tapi intinya harus disepakati. Harus ada yang namanya protokol. Protokol dan standar. Nah, jadi protokol itu bersifat agreement, kesepakatan, supaya peralatan yang jadi sender bisa disambung dengan peralatan jadi receiver. Ya. Sama seperti kalau kamu jadi komunikator, ada kawan kamu orang Jepang jadi komunikan, kamu harus sepakat, kita mau ngomong pakai bahasa apa nih? Bahasa Inggris, oke. Maka dua-duanya harus pakai bahasa Inggris. Ya kebayangkan, misalnya, kamu orang Komering, ketemu orang Sekayu. Yang satu ngomong Komering, yang satu ngomong Sekayu. Nyambung lah pasti bahasa. Orang Batak atau orang Sunda. Ngomong pakai bahasa masing-masing. Bagaimana cara berkomunikasinya? Ya udah kita sepakat ya. Kita sepakat pakai bahasa apa? Kita pakai bahasa Tarzan. Misalnya. Dan itu harus disepakati. Contoh, misalnya. Kalau saya begini, lihat nggak? Tangan saya pakai begini. Ini artinya apa? Kalau saya pakai bahasa isyarat. Diam, Pak. Hah? Diam. Saya pakai pakai tangan saya begini nih, bentuk tangan begini. Oke, Pak. Hah? Ada yang bilang ini oke. Tapi kalau maksud saya, ini saya nunjukkan 3 loh. Kamu bayangkan ya? Ada nggak ada agreement, nggak ada kesepakatan. Ini maksudnya apa? Nah, ini harus disepakati. Nanti kalau saya begini, ini artinya apa? Oh, maksud saya ini 3. Bukan oke. Tapi nanti kalau oke gimana? Ya, itu contoh bagaimana dalam teknologi protokol menjadi penting, menjadi elemen penting dalam alat untuk bisa berkomunikasi. Ya, itu yang dimaksud dengan protokol. Berikutnya adalah network. Network atau jaringan. Apa itu network? Network itu adalah sekumpulan alat-alat yang terhubung. Sekumpulan alat-alat, set of devices. Connected, terhubung. Oleh apa? Oleh media yang namanya link.
Jadi, dalam teknologi, komunikasi itu bisa berlangsung sepanjang ada jaringannya, ada network-nya. Ya, barangkali kalian sebagai pengguna, lebih-lebih karena kalian bukan orang IPA misalnya, kamu orang ilmu sosial, kamu tidak tahunya ada internet. Oh, nggak ada internetnya, berarti nggak nyambung. Sudah. Jadi kalau orang komputer bilang, untuk membentuk saluran internet itu butuh yang namanya network atau jaringan. Ya, jadi jaringan itu bisa macam-macam bentuknya. Bisa komputer disambung dengan komputer, bisa komputer disambung dengan hub misalnya. Atau ada yang disambungkan dengan yang namanya access point, ya, dan sebagainya. Ya. Sehingga nanti terbentuk hubungan yang sambung menyambung. Dan itu sifatnya seamless. Seamless itu tak nampak, kita nggak sadar. Ya. Kamu duduk bersebelahan dengan kawan, yang satu pakai SIM card Telkomsel, yang satu pakai SIM card katakanlah Smartfren. Jadi jangan kamu pikir bahwa ketika kamu ngirim WhatsApp dari HP kamu yang Telkomsel ke HP kawan yang pakai Smartfren, itu berpindah dari meja 1 ke meja 2 bersebelahan. Enggak. Itu jauh jalannya itu. Ya. Dari HP kamu dia akan cari, misalnya kalau pakai internet misalnya, akses poinnya di mana dulu. Kalau enggak, langsung cari BTS misalnya. Powernya ada di mana. Power itu BTS-nya, nanti nyambungnya sentralnya ada di mana. Dari sentral, nyambung lagi apakah sentralnya sentral lokal atau sentral terbang gateway misalnya. Jadi bayangkan misalnya, kita sedang berada di Palembang. Yang satu dua orang sama-sama duduk bersebelahan di kampus Bukit Besar. Tapi yang satu pakai kartu Telkomsel, yang satu pakai kartu Smartfren. Maka HP Telkomsel mencari dulu BTS Telkomsel ada di mana. Dari BTS itu, lewat saluran transmisinya, mungkin bisa beberapa tower baru ketemu ke kantor Telkomsel. Dari kantor Telkomsel Palembang dikirim ke kantor Telkomsel yang ada di, biasanya Telkomsel itu nggak langsung Telkomsel sendirian. Biasanya dia masuk ke Telkom dulu misalnya. Di kantor Telkomnya baru menghubungkan ke Telkom Jakarta. Telkom Jakarta ketemu dengan Telkomsel Jakarta. Telkomsel Jakarta nanti muter lagi kemana, baru ke misalnya ke sentral internet yang ada di Jakarta. Baru sesama internetnya baru ketemu dengan Smartfren-nya. Smartfren-nya balik lagi sampai ke Palembang. Baru sampai ke HP orang di sebelah kita gitu. Nah, itu nggak nampak secara fisik, maka disebut seamless biasanya. Koneksinya itu. Ya. Nah, ini disebut dengan jaringan. Nanti ketika kamu bicara tentang teknologi komunikasi, maka untuk dapat berlangsung komunikasi membutuhkan jaringan. Jadi baik buruknya kualitas komunikasi juga sangat tergantung pada baik buruk kualitas jaringan. Oke, ini nggak perlu saya bahas, mungkin ya tentang ini bisa dibaca lah intinya. Berikutnya adalah, kalau tadi sistem komunikasi yang baik ada ciri-cirinya, ada karakteristiknya, maka jaringan yang baik pun ada ciri-cirinya. Sebuah jaringan yang baik, network yang baik, sangat ditentukan oleh satu yang namanya performance atau kinerja. Dua, reliability.
Dan yang ketiga adalah security. Ya. Apa yang dimaksud dengan performance? Performance adalah berapa banyak penggunanya. Jaringan yang baik itu jika biasanya penggunanya sedikit. Maka dia disebut dia bagus karena penggunanya sedikit. Karena seharusnya semakin banyak penggunanya, maka performance-nya akan menurun. Ya. Jadi, sebuah jaringan yang baik itu jika penggunanya banyak, tapi performance-nya tinggi. Misal, ya. Kalau dulu saya selalu kasih contohnya, misalnya SmartFriend. Ya. Ketika SmartFriend baru pertama kali launching di Palembang, ya tentunya penggunanya masih sedikit. Terus ada orang bilang, aku beli kartu SIM card SmartFriend. Bagus loh internetnya, ngebut. Lah, bagus. Apa? Kenapa penggunanya sedikit? Tapi begitu penggunanya sudah 2.000 orang, maka internetnya jadi lambat. Jadi jangan bilang bagus kalau memang penggunanya sedikit. Yang bagus itu kalau penggunanya banyak, tapi kualitasnya masih tetap bagus. Itu baru disebut performance yang baik. Ya, itu contoh. Berikutnya masih tentang performance adalah tentang penggunaan media transmisinya apa. Jika network itu menggunakan misalnya fiber optik, nah itu pasti akan lebih bagus ketimbang dia menggunakan jaringan kabel tembaga. Hardware-nya misalnya menggunakan prosesor Pentium 1, itu pasti jelek dibandingkan yang Pentiumnya sudah Pentium i7 misalnya. Jadi bukan baik buruknya itu bukan sekadar ditentukan oleh satu hal, tapi banyak hal yang menentukan kriteria performance atau kinerja dari sebuah jaringan. Berikutnya adalah reliability. Apa itu reliability? Ketersediaan, readiness. Network yang baik adalah kapanpun kita mau pakai, dia ready. Siap digunakan. Oh, kalau gitu nggak boleh rusak dong. Bukan nggak boleh. Harusnya jarang rusak. Karena nggak ada jaminan reliability 100%. Ya. Nah, salah satu tolak ukur reliability itu adalah frequency of failure. Seberapa sering dia rusak. Seberapa sering dia gagal. Nggak ada jaminan 100%. Pasti bagus terus. Tapi kalau dari katakanlah setahun hanya rusak sekali, oke lah. Gitu. Atau yang kedua, ukuran reliability itu namanya recovery time. Apa itu recovery time? Berapa lama ketika dia rusak mampu kembali normal. Karena tadi boleh rusak karena nggak ada jaminan 100% reliability. Tapi sekali rusak ya cepat normalnya. Di Inggris itu ada jaminan listriknya itu dalam setahun 3 menit mati. 3 menit mati dalam setahun. Bukan berarti di Inggris pasti nggak pernah mati listriknya. Ada mati, tapi cuma 3 menit dalam setahun. Begitu 3 menit mati, ya ada setiap kali dia rusak, ya segera normal lagi. Cepat pemulihannya itu. Jangan sampai terjadi kayak di kita. Mati kok kayak makan obat sehari 3 kali. Kalinya mati lama, normalnya lagi. Dan yang terakhir, jaringan itu bicara tentang security atau keamanan. Keamanan dari orang yang tidak berhak menggunakan.
Jadi security itu hanya boleh, yang dimaksud security hanya boleh digunakan oleh orang yang berhak menggunakan jaringan. Oke, saya pikir ini nggak perlu saya bahas ya tentang jaringan. Intinya dengan adanya jaringan network, maka banyak aplikasi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke. Dan yang terakhir, tadi sudah saya singgung tentang protokol dan standar. Ya. Penting dalam teknologi komunikasi memperhatikan dua hal yang penting ya di luar 4 yang pertama tadi. 4 pertama adalah pesan, sender, receiver, dan media. Yang kelimanya adalah protokol dan standar. Ya, jadi protokol dan standar ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan agar proses komunikasi berlangsung. Kalau tidak ada protokol dan tidak ada standar, maka sulit kita berkomunikasi. Teknologi butuh ini, ya. Teknologi butuh ini. Jangankan teknologi, kita manusia pun membutuhkan kesepakatan untuk bisa berkomunikasi. Kita mau ngobrol pakai bahasa apa? Sepakati dulu. Bahkan bahasa isyarat yang saya contohkan tadi, yang ini artinya apa? Ini artinya oke, atau artinya tanda 3, saya menunjukkan 3. Ini contoh sederhana tentang bagaimana adanya kesepakatan. Saya pikir itu yang perlu kita ketahui. Standar itu ada 2 macam, ada standar de facto, standar yang digunakan oleh industri, dan standar de jure, standar yang ditetapkan oleh badan-badan resmi dunia. Ya. Contohnya ISO, misalnya. Standar mutu, ya, ISO. Standar ITU itu badan PBB untuk telekomunikasi. Dan Oke, saya pikir itu. Ya. Ini baru sekedar untuk materi pengantar, ya, supaya kalian bisa nanti lanjut ke bagian berikutnya, kita membahas tentang teknologi itu lebih mendalam. Setidak-tidaknya concern kita ya tadi bahwa teknologi itu nggak lebih hanya sebuah alat. Ya, teknologi itu alat yang tugasnya ya memungkinkan tujuan komunikasi kita tercapai. Namun teknologi nggak ngurusi tujuan. Ya, esensi itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, bahwa ketika Anda menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, bahwa teknologi tidak ada unsur yang mengelola atau mengendalikan tujuan. Anda sendiri, para pihak yang berkomunikasi, yang punya kewajiban untuk mengelolanya. Ya, karena itu memang nggak masuk dalam definisi dalam komunikasi versi teknologi. Sementara tujuan adalah sesuatu yang esensial bagi komunikasi dari sisi ilmu. Selebihnya nanti kamu wajib memahami yang namanya jaringan tempat berlangsungnya komunikasi. Sarananya seperti apa yang ada, sarana dan prasarana untuk berkomunikasi. Oke, sampai di sana. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Semoga cukup jelas ya. Kalau memang diperlukan, silakan juga tonton video kelas yang lain, yang mungkin sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang materi ini. Dan video kelas ini pun nanti akan saya posting di e-learning juga. Oke ya. Selain itu, ini semua tadi sudah absen di e-learning ya? Ketua kelas tolong ini. Sudah, Pak. Udah, Ya? Pak. Nah, Pak. Sudah, Pak. Mohon maaf Pak, kalau yang absen kelas B Palembang belum bisa sih Pak. Yang di learning. kenapa? Nggak bisanya gimana? Jadi pas mau submit attendance itu nggak bisa disubmit gitu Pak. Masih tanda tanya aja gitu. Oh gitu. Semua kelas B Palembang. Kelas B Palembang emang dari minggu pertama learningnya emang belum bisa Pak. Kalau khusus Teknokom.
Itu. Wah, nanti saya cek lagi dulu ya kalau memang ini. Oke, jadi saya punya kepentingan ya. Jadi kelas absensi yang di e-learning itu untuk saya pribadi, untuk saya gunakan ya sebagai bukti perkuliahan saya. Sementara untuk kebutuhan administrasi jurusan menggunakan Google Form yang dikirim dari admin jurusan ya. Itu nanti silahkan kalau ada masalah tentang Google Form, absensi Google Form itu berhubungan dengan admin jurusan. Ya, ini untuk kepentingan saya bahwa saya melaksanakan perkuliahan. Ya. Oke, yang lain-lainnya silahkan materi kuliah bisa di-download, diambil dari e-learning ya. Mudah-mudahan minggu depan saya kelas yang pagi dan kelas yang siang sudah terakhir ya, sehingga nanti saya akan lebih leluasa untuk yang pertemuan jam 10.30 ya. Ya, tadi jadwal saya ini sambung menyambung, jadi kalau mau diikuti benar-benar jadwal saya nggak punya jam istirahat ya. Jadi jam 8 sampai 10.30 itu Indralaya B ya, nyambung yang 10.30 sampai 13 kelas kalian ini Indralaya A dan Palembang B, 13 dan 15.30 Palembang A dan Indralaya C ya. Jadi ada jedahnya sama sekali ya. Nah, kebetulan saya yang ada di tiga kelas ini ya, termasuk nanti Bu Anissa ya kayaknya yang juga seperti itu. Sementara dosen yang lain hanya parsial, tidak di 3 pertemuan ya. Oke, kalau gitu saya akhiri ya untuk hari ini. Siap-siap nanti saya masuk lagi ke kelas yang berikutnya ya. Mudah-mudahan materi hari ini baru materi yang ringan saja ya, kamu memahami makna komunikasi versi ilmu sosial ya, terus dikomparasikan dengan makna komunikasi dari perspektif teknologi, kita cari kesamaan, cari perbedaan, dan coba diselaraskan ya, sehingga nanti teknologi diharapkan dapat menjadi enabler faktor untuk pencapaian tujuan dari communication ya. Saya pikir itu yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.